Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan bakal mendorong pertumbuhan ekonomi 6 hingga 7%. Gaya koboi dan belak-belakan Menteri Purbaya menarik banyak perhatian publik. Gaya baru ini dinilai jauh lebih baik dibanding gaya pejabat lain yang terkesan kaku, gila hormat, dan konservatif. Namun ada pula yang menilai Pak Purbaya tidak kompeten hingga dipaksa untuk mundur dari jabatannya. Hal tersebut lantaran statementnya yang mengatakan bahwa tuntutan 17+8 hanya suara sebagian kecil rakyat saja, bukan jadi masalah besar. Terkesan meremehkan dan tidak merasakan keresahan rakyat. Diperparah, saham IHSG turun sesaat setelah dirinya dilantik. Menariknya, hal tersebut malah membuat popularitasnya melejit. Banyak yang meremehkan dan hopeless akan kepemimpinannya. Dalam pidatonya, dia berjanji akan fokus memulihkan ekonomi yang lama terdiam, meminta maaf dan siap dikritik habis-habisan oleh masyarakat secara terbuka. Kabar baiknya, poin kebijakan yang diformulasikan dinilai mampu menghidupkan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan memindahkan 200 triliun rupiah uang negara yang selama ini tidur di Bank Indonesia ke perbankan dinilai efektif untuk meningkatkan stimulus pasar dan mendorong UMKM untuk mengembangkan usahanya sekaligus menambah lapangan pekerjaan. Langkah strategis ini dinilai mampu memacu bank-bank plat merah untuk mencari proyek baru yang menghasilkan perputaran uang, bukan hanya menunggu dari permohonan pinjaman. Asal jangan aja nih ya, dananya untuk membiayai program pemerintah yang kurang tepat sasaran, seperti makan bergizi gratis, koperasi desa merah putih, atau program lain yang menghabiskan banyak anggaran. Dampaknya, saham IHSG yang sebelumnya anjlok diprediksi menguat. Hal ini disebut Purbaya Efek atau reflasi. Selain itu, Purbaya juga menekankan akan berpihak pada rakyat agar gelombang massa seperti pekan-pekan sebelumnya tidak terulang. Berjanji akan membangun pertumbuhan ekonomi dan membuka sebanyak-banyaknya lapangan pekerjaan dengan meningkatkan jumlah uang beredar dan mengurangi pajak. Purbaya juga memastikan dalam era APBN 2026 tidak akan ada pemotongan transfer ke daerah. Kebijakan ini sepertinya akan disambut baik. Kita ketahui bersama amarah warga Pati pada bupatinya disebabkan kenaikan biaya pajak. Pemerintah beralasan karena kurangnya dana dari pusat. Tantangan ekonomi Indonesia tentu sangat rumit, mulai dari krisis global yang berdampak pada ketidakpastian ekonomi, perlambatan ekonomi di berbagai negara, ketegangan geopolitik, perubahan iklim yang mempengaruhi sektor perikanan, pertanian, hingga disrupsi perkembangan teknologi. Perlu langkah strategis yang terukur untuk memecahkan permasalahan tersebut. Bila memang nih fokusnya Bapak Purbaya untuk meningkatkan perekonomian dan menambah lapangan pekerjaan, hemat saya baiknya mendorong UMKM